Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pintar bareng Lisa dan Leo. Neng. Oke. Le, Apa banyak banget nih orang sekarang yang nanya seberapa penting sih gue pakai asuransi pribadi karena toh gue kan udah dijamin kantor. Ya sekarang juga kan BPJS itu wajib ya. Kepemilikan asuransi. Seberapa penting sih gue punya asuransi pribadi saat udah ada yang jamin. Negara udah jamin, kantor juga jamin. Atau kantor paling enggak ya pakai jaminan yang negara lah, yang BPJS. Iya. Wah, kalau bahas asuransi berarti ya di luar sana banyak orang yang berpikir bahwa gue udah sudah punya nih. Sangat terjamin. Udah ambil BPJS. Iya, bisa kelas 1 juga. Fasilitas pemerintah udah oke juga. Udah di cover perusahaan juga. Di cover full deh pokoknya. Di cover perusahaan juga. Oke. Kenapa mesti tetap butuh asuransi pribadi? Oke. Bayar lagi. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya kita perlu tahu dulu asuransi itu apa aja. Ya sebenarnya asuransi itu ada tiga macam asuransi. Yang paling yang kita bilang paling basic. Yang pertama itu namanya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu apa? Asuransi yang mengcover biaya yang membayarkan biaya rawat inap. Kalau sampai rawat inap di rumah sakit. Biasanya kalau perusahaan gede full-fullan dong. Iya. Nah kita bahas satu-satu ya. Tapi yang kedua buat informasi aja. Yang kedua adalah asuransi sakit kritis. Di mana akan diberikan sejumlah santunan jika seseorang amit-amit terkena yang namanya sakit kritis. Kan udah di cover full. Nah iya itu nanti kita bahas. Dan yang ketiga namanya asuransi jiwa atau warisan. Nah kita bahas yang pertama yang asuransi kesehatan ya. Yang asuransi rawat inap ya. Tadi kan udah di cover BPJS nih. Iya. Apa masih perlu ya. Kan kalau BPJS itu sudah di cover full sama pemerintah. Fasilitasnya juga. Kenapa mesti ambil pribadi? Iya, betul. Sebenarnya harus ambil pribadi atau enggak harus sih teman-teman ya. Tapi memang kalau asuransi sebaiknya semua orang punya. Memang yang paling dasar adalah asuransi dari BPJS. Yang paling dasar. Supaya apa? Supaya kalau amit-amit terjadi resiko sakit yang perlu rawat inap, kita nggak perlu pakai tabungan kita buat bayar rumah sakit. Nah, cuma memang yang namanya BPJS karena itu fasilitas untuk seluruh penduduk Indonesia ya. Ibaratnya maka pemerintah tidak bisa memberikan servis yang premium. Milih dokter gitu maksudnya? Iya bisa. Gue langganan dokter spesialis apa gitu? Iya, jadi dia semuanya ada prosedurnya. Semuanya ada prosedurnya. Jadi apakah harus mulai dari kalau BPJS itu harus mulai dari klinik pertama namanya ya. Harus dirujuk. Jadi nggak bisa sembarang pilih rumah sakit. Nggak bisa. Memang itu diciptakan supaya sesuai peraturan dan supaya nggak seenaknya ibaratnya. Karena ini kan memang pemerintah memberikan fasilitas buat seluruh masyarakatnya untuk bisa berobat gratis. Tapi tentunya diberikan ketentuan. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah rata-rata banyak orang yang mempunyai dokter favorit, rumah sakit favorit. Padahal kalau melalui BPJS itu ada prosedurnya, harus dirujuk kemana sesuai wilayah tempat tinggal dan lain-lain. Dan tentunya fasilitas dari BPJS ya ibaratnya dokter tidak selama sehari, contohnya 100 pasien yang dia layani, tidak semuanya dari pasien BPJS, tentunya ada yang pribadi. Jadi dipastikan ada kuota. Dan rumah sakit juga ada kuotanya jumlah pasien BPJS yang diterima. Nah, kenapa jadi memerlukan asuransi pribadi ya? Memang buat teman-teman semua yang punya pendapatan lebih, punya spare uang lebih ya, dan mau mendapatkan pelayanan yang lebih, tentunya teman-teman bisa pertimbangkan asuransi pribadi. Karena secara kemudahan pemilihan dokter yang teman-teman mau, pemilihan rumah sakit ya, tentunya loketnya biasanya di rumah sakit juga berbeda ya, jalurnya yang BPJS mana, yang asuransi pribadi yang seperti apa. Jadi kayak sekolah ya, kan sebenarnya sekolah juga gratis kan? Iya betul. Cuman kalau mau milih tempat favorit atau guru favorit, bener, ada ekskul favorit. Nah jadi paham. Jadi memang
memang ada tergantung kebutuhan teman-teman ya. Untuk mendapatkan fasilitas lebih, tentunya teman-teman perlu bayar sesuatu yang lebih. Ya biasanya membayar kenyamanan. Nah di situ kenapa yang punya BPJS boleh nggak mempertimbangkan ambil asuransi yang personal yang pribadi? Ya boleh. Pertimbangannya tadi ya. Nah yang kedua nih yang lebih seru lagi, banyak di luar sana yang di cover sama perusahaannya. Kerja di perusahaan yang bagus ya, di cover kalau rawat inap di kamar sendiri 1 bed ya, di cover baik dia, istrinya dan anaknya sampai 3 anak ya. Iya betul. Sampai dia pensiun ya. Nah betul. Terus buat apa lagi asuransi pribadi? Nah benar, kadang-kadang itu jadi pertimbangan yang buat apa pengeluaran lagi ya. Iya, bahkan beberapa perusahaan gede punya rumah sakit kerjasama sendiri. Benar. Full-fullan udah di situ. Nah berdasarkan pengalaman ya, ada nggak orang-orang yang sudah mendapatkan fasilitas seperti itu tetap ambil asuransi pribadi? Nah ada nih sebenarnya. Nah hari ini kita ceritain apa sih pertimbangan mereka. Tujuannya apa tuh? Kok mereka sudah di cover perusahaan tetap ambil asuransi kesehatan secara pribadi. Bayar lagi dong berarti. Iya, kenapa tuh? Jadi yang mereka pertimbangkan adalah satu ya, di mana kebanyakan rata-rata orang bekerja itu ada masa pensiunnya. Ya, rata-rata usia pensiun di Indonesia berapa? 55-60 kali ya. 55 sampai 60 ya, mungkin. Kan di cover sampai pensiun kan? Nah, memang, tapi banyak juga yang sadar bahwa kesehatan kita ya ada masa rentan penyakit. Ya, masa rentan penyakit itu biasanya ya paling rentan itu memang di atas usia 55 tahun. Ya, nah, yang jadi pertanyaan pada saat di masa itu orang ini pensiun, pertanyaannya apakah perusahaan masih tetap mengcover? Itu yang jadi pertimbangan rata-rata teman-teman di luar sana yang walaupun di cover perusahaan, tapi tetap ambil asuransi pribadi juga. Nah, kenapa nggak ambilnya nanti? Ini jadi pertanyaan itu kan. Sekarang kan masih di cover jadi sampai pensiun. Ya? Iya. Kenapa perlu tetap ambil dari sekarang? Kenapa mereka tetap ambil dari sekarang? Nah, tadi satu ya, kan kita tahu resikonya ya di usia pensiun tadi. Nah, yang kedua, mereka mempertimbangkan bahwa nanti kalau tunggu stop bekerja, pada masa usia tersebut asuransi menjadi mahal harganya. Karena memang premi asuransi itu sangat tergantung sama usia. Semakin tua ya, semakin banyak usia seseorang, maka preminya akan semakin mahal. Itu yang jadi pertimbangan kenapa banyak orang yang bekerja walaupun di cover perusahaan mempertimbangkan tetap ambil dari sekarang, dari usia 25, dari usia 30. Itu pertimbangan yang pertama. Karena mahalnya premi. Tapi masih terima nggak berarti si asuransi kalau usianya 55 tahun? Masih terima sebenarnya, masih terima sebenarnya. Cuma memang ada pertimbangan berikutnya selain tadi di usia pensiun. Nah, yang kedua biasa di usia pensiun kebanyakan orang merasa sudah tidak produktif. Duitnya ya? Iya, kan mungkin dulunya penghasilannya besar ya, begitu sudah pensiun mungkin ada nggak yang penghasilan menurun? Ada. Nah, tapi pada saat itu nggak ada yang cover kesehatannya dan mereka tahu di waktu usia itu lebih rentan terhadap sakit. Tapi pendapatannya tidak seproduktif, tidak sebesar waktu dia bekerja. Nah makanya mereka berpikir mumpung sekarang lagi produktif, masih usia produktif, ambil aja dari sekarang. Toh harganya masih lebih murah. Nah berikutnya apa lagi? Ada sebenarnya pertimbangan yang ketiga. Apa tuh? Kenapa orang-orang yang bekerja yang di cover perusahaan tetap ambil asuransi pribadi? Karena secara statistik ya, anggaplah si orang ini pensiun, kemudian punya usaha, punya income yang lebih besar daripada saat dia bekerja dulu. Duit tidak masalah untuk bayar asuransi dong. Secara statistik, usia 55 ke atas, banyak orang yang mengajukan asuransi bisa tidak diterima. Karena? Nah, tidak diterima itu karena apa? Karena kondisi kesehatannya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, tentunya ya, kalau kita bekerja namanya usia muda, bekerja sampai usia pensiun ya, mungkin pada saat usia pensiun mulai warisan-warisan tidak hanya uang tapi warisan penyakit ya. Iya. Duduk cepet capek nggak boleh olahraga berat. Asam urat. Nah, udah
Jadi banyak orang-orang yang pada saat usia 55, 60 dan seterusnya memang punya uangnya nih. Makanya tadi tanya kalau usia 55, 60 masih bisa mengajukan ambil asuransi nggak? Masih bisa. Cuma tantangannya bukan hanya premi di usia itu. Tantangan berikutnya adalah kesehatan. Banyak yang di masa itu sudah ada penyakitnya sehingga menyebabkan bisa tidak diterima sama asuransi. Nah makanya kalau kita ngomong asuransi kesehatan balik lagi tadi itu yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi ada orang-orang yang tetap ambil kok. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman. Paham. Ya teman-teman bisa pertimbangkan punya dari sekarang. Tentunya memang teman-teman mesti lihat cash flow ya, lihat keuangan ya. Tidak dipungkiri paling basic punya BPJS. Kalau teman-teman mau fasilitas lebih bisa ambil asuransi kesehatan pribadi. Juga teman-teman yang di cover perusahaan ya tentunya teman-teman boleh mempersiapkan. Karena di masa pensiun kebanyakan perusahaan tidak mengcover lagi. Ya tentunya itu kalau berhubungan dengan asuransi kesehatan. Oke, cakep, masuk akal sih. Masuk akal. Masuk akal. Banyak ya kali ini gue ngomongnya ya. Iya, baru kali ini. Oh iya benar juga. Nah sedangkan misalnya kalau gue itu tadi udah di cover kantor dong, full. Oke lah, masuk akal. Kalau ternyata kalau duitnya ada pun faktor kesehatannya menurun lah ya, faktor usia. Iya. Oh iya masuk akal, masih ambil sekarang. Nah pertanyaan gue sekarang berarti, kenapa kalau gue single tetap butuh asuransi? Kenapa single butuh asuransi kan ya? Single udah di cover kantor juga misalnya. Saya asumsikan single ini masih muda. Iya masih muda betul, boleh. Oh boleh ya. Ya maksudnya single kan nggak ada tanggungan, misalnya nggak punya anak, istri atau suami. Pokoknya gue single. Apa coba menurut lu kenapa kalau orang single butuh asuransi? Oke, biasanya case yang gue temuin ya. Kalau kenapa? Kayaknya berarti ini lu banyak ya. Oh iya. Namanya pengalaman ya. Banyak pasiennya ya. Banyak pasiennya nggak. Kalau single butuh asuransi coba. Kebanyakan pertimbangan orang single mengambil asuransi. Otomatis yang pertama ya, kalau kita asumsikan single ini masih muda, tentunya orang usia kerja yang masih muda, usia produktif, mereka pasti punya planning ke depan. Anggap deh nih kalau produktif berapa 30 tahun deh udah oke gitu. Ya 25-30 lah ya. Okay. Mereka pasti punya tujuan finansial, punya tujuan keuangan. Di mana di masa itu mereka lagi membangun. YOLO ya. dong. YOLO ya, semua dihabisin ya. Anggaplah buat jalan-jalan ke luar negeri ya. Atau membeli properti itu mobil kan. Dong, ya itu kan perlu mengumpulkan uang. Iya. Benar nggak? Ya butuh waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun mengumpulkan uang buat mencapai tujuan keuangannya. Iya. Nah, tapi kalau dia tidak punya asuransi, misalnya ya, udah 3 tahun nih menabung, mengumpulkan uang, ternyata dia sakit. Sakit ini kan biaya yang harus dikeluarkan ya. Dan yang namanya kalau amit-amit ya sampai perlu rawat inap ya. Kalau sakitnya masuk angin, ya biayanya terukur. Maksudnya terukur gimana? Oh, misalnya minum produk tolak angin. Iya. Ya supaya tidak enterwin ya. Iya. Jadi lebih terukur ya. Kalau cuma kontrol dokter batuk ya, ketahuan lah kontrol dokter berapa, obatnya berapa. Itu tinggal cari temen aja itu mah, teman dokter. Iya, nah itu lebih ini iyalah, kasihan juga ya teman dokter ya. Nah tapi itu lebih terukur. Tapi pada saat kita amit-amit perlu rawat inap, nah pada saat rawat inap itu biayanya tidak bisa terukur. Kurang lebih bisa, tapi tergantung perawatannya apa yang dibutuhkan, obatnya yang direkomendasikan apa, kelas kamarnya, kelas seperti apa. Nah itu yang bisa menyebabkan biayanya tinggi. Nah kalau tidak mempersiapkan tentunya yang digunakan adalah tabungan. Nah jika kita merencanakan keuangan tapi tidak dilengkapi dengan asuransi nih yang single resiko itu bisa terjadi. Resiko itu bisa terjadi ya. Itu yang kalau kita berhubungan dengan yang rawat inap. Nah, terus juga apa ya? Tapi biasanya kan kalau kerja di kantor ya, kecuali buka usaha sendiri deh ya. Anggap dia butuh asuransi. Kalau misalnya kita kerja di kantor kan juga at least BPJS aja ya balik lagi kayak tadi ya. Ya sebenarnya balik lagi. Udah ada di cover kantor dong sebenarnya. Sebenarnya ya itu balik lagi kalau soal BPJS dan cover kantor, apakah teman-teman mempertimbangkan kenyamanan pada saat amit-amit terjadi rawat inap. Ya. Dan biaya ambil asuransi pribadi itu akan lebih murah jika teman-teman ambil lebih awal, lebih mudah.
Oke. Kalau misalnya berarti kalau teman gue ada yang dia single, memang memilih single karena yang bergantung keuangan bukan istri dan anak-anak, tapi orang tuanya ke atas. Oh iya. Nah, mungkin juga banyak sekarang orang single karena dia punya tanggung jawab finansialnya nggak ke bawah. Oh, oke. Banyak yang ke atas juga loh. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke situ kita bahas tadi kan ada 3 asuransi basic. Kesehatan. Ya, sakit kritis sama uang jiwanya dong. Banyak juga orang di luar sana bertanya yang buat perlindungan sakit kritis ini buat apa gitu. Oh iya, kan udah di cover. Iya, kan si itu kadang-kadang jadi pertanyaan juga buat orang di luar sana, buat teman-teman yang mungkin orang-orang di luar sana banyak yang tahu asuransi itu buat apa? Buat bayarin kalau sakit masuk rumah sakit. Betul. Ya. Dan sekarang BPJS aja full-fullan, kita nggak usah bayar apa-apa. Terus terus kemudian mungkin teman-teman ada yang dengar ada asuransi sakit kritis. Buat apa ya? Emang sakit kritis nggak masuk rumah sakit? Kalau masuk rumah sakit kan di cover juga. Oh iya, kecuali pakai Sinse kali ya. Iya dong. Iya, mendingan masuk rumah sakit kalau dibayarin. Bener. Nah, jadi teman-teman yang kedua selain rawat inap tadi yang buat rawat inap rumah sakit, ada yang namanya sakit kritis. Sakit kritis itu dia modelnya adalah asuransi jika seorang nasabah asuransi terkena sakit kritis ya, maka si asuransi akan mengeluarkan sejumlah uang lamsam santunan sebesar yang dibeli oleh si nasabahnya. Ya misalnya contoh ya 200 juta, 500 juta, 1 miliar tergantung si nasabah asuransinya ini belinya berapa besar. Nah pertanyaan tujuannya buat apa? Buat apa? Iya kan sakit kritis, rawat inap di rumah sakit, rawat inapnya dibayarin. Terus uang yang langsung keluar besar ini buat apa? Nah, sebenarnya teman-teman ya, terutama sih yang sudah berkeluarga ya, yang sudah punya tanggungan. Tidak harus berkeluarga, tapi yang punya tanggungan. Nah itu, ke atas atau ke bawah ya? Nah, tentunya kita, kenapa kita ambil asuransi? Karena kita orang yang produktif, yang menghasilkan uang. Ya, banyak yang tergantung sama kita. Ya tadi bisa adik tergantung sama kita, orang tua tergantung sama kita, ya tergantung secara finansial ya. Iya Atau yang sudah berkeluarga ya tentunya istri dan anak tergantung sama si pencari nafkah dengan kita pencari nafkah. Nah buat apa ambil perlindungan sakit kritis? Nah ternyata teman-teman secara survei ya orang sakit kritis itu tidak hanya keluar untuk biaya pengobatan aja. Nah, teman-teman coba berpikir ya. Jika di dalam sebuah keluarga ya, si pencari nafkah sakit kritis. Sakit kritis itu kan bukan sakit yang ringan. Bukan batuk, bukan pilek, bukan demam berdarah yang hanya rawat inap anggap deh seminggu. Yang paling banyak misalnya sekarang cancer sakit kritis. Cancer ya atau jantung. Nah kebanyakan orang terkena sakit kritis itu ya membutuhkan waktu secara survei membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun buat dia melakukan pengobatan dan sampai pulih. Jadi biasanya kan udah dibayarin. Iya memang. Kan ke rumah sakit dibayarin. Benar. Jadi untuk biaya rawat inapnya semua dibayar asuransi. Anggap dia ginjal cuci darahnya kan di rumah sakit dibayarin. Nah kecenderungan orang sakit kritis itu ya secara survei tidak produktif, tidak bekerja. Contoh udah kena sakit jantung, kena cancer, biasanya udah pengobatannya misalnya makan waktu 6 bulan atau 1 tahun. Biasanya dokter juga berpesan untuk kedepannya jangan kerja berat dulu ya. Pemulihan dulu ya 1-2 tahun ya, jaga pola hidup ya. Nah di masa itu si pencari nafkah tidak menghasilkan uang. Nah tapi pertanyaannya jika ada orang yang tergantung secara finansial kepada orang ini berarti mereka kan tetap butuh. Contoh deh punya anak sekolah. Ya, nggak mungkin uang sekolah kita pause dulu ya uang sekolahnya ya, nggak bayar dulu ya karena papanya masih sakit. Ya setahun lah 2 tahun nggak bayar dulu ya. Gak mungkin lah buat biaya rumah tangga, listrik, air telepon, ya biaya dapur nggak bayar dulu ya. Kita stop dulu ya karena pencari nafkah lagi sakit. Kan nggak bisa seperti itu ya, di mana ada biaya itu yang terus berjalan. Nah, fungsi dari asuransi sakit kritis adalah tadi begitu keluar uang lamsamnya, baik 100, 200, 300 atau 500 atau 1 miliar. Nah itu uang yang digunakan buat orang-orang yang tergantung secara finansial kepada si orang yang sakit ini adalah buat bertahan hidup. Ya, buat biaya tadi uang sekolah, uang dapur, ya kebutuhan sehari-hari, listrik, air telepon. Semuanya ambil biayanya dari situ. Makanya banyak orang mempertimbangkan juga asuransi sakit kritis.
Bahkan sebagian ada yang bisa nutup cicilan juga ya. Kalau cicilannya tidak ada asuransi. Oh iya. Iya. Kalau misalnya sekarang kalau masih bisa bekerja berarti aman dong? Ya sebenarnya Nggak butuh. cukup. Ya sebenarnya kalau, nah ya kita kan tidak bisa sebenarnya ya kalau sakit kritis terus berobat terus sembuh langsung bisa bekerja ya, itu resiko seperti itu kekosongan penghasilan itu sih bisa cukup aman ya kalau bisa kembali bekerja ya. Tapi kalau yang sakit kayak gitu, gue ada temen yang masih normal bekerja. Tante gue sih, temen gue juga ada, tapi setiap hari dari umur berapa ya, waktu dari gue kecil sampai sekarang minumin jus buah sayur setiap hari loh. Oh iya. Iya, minumin jus dari berarti mungkin udah 20 tahun lebih ya, sampai sekarang itu makan bening, makan kayak gitu, pokoknya makan sehat, sayur organik karena banyak yang dimakan mentah, sama buah-buahan lokal. Mungkin bisa buat lebih bayarin standar hidup. Iya, itu bisa salah satunya. Karena pola hidup sehat itu ya sekarang tidak murah. Buah lokal, sayur organik ya, kecuali nanam sendiri ya. Memang benar, buat konsumsi jadi harus ini sendiri kan. Iya, ada. Sayur-sayur hijau sendiri yang hidroponik itu, karena konsumsinya jumlah besar. Dan setiap hari puluhan tahun loh. Nah ya itu. Jadi apakah perlu asuransi sakit kritis? Ya kebutuhannya ada di situ karena ada biaya-biaya yang di luar pengobatan. Oh iya. Ya apalagi kalau berobat ke luar negeri, tentunya bawa keluarga. Second opinion ya kalau medical second opinion. Iya, bisa nyari-nyari. Atau ternyata mau berobat ke luar negeri, tentunya kan nggak mungkin si sakit ya orang yang sakit ya BPJS pasti mengcover di Indonesia ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan fasilitas berobat di luar negeri, tentunya kalau orang sakit berobat ke luar negeri nggak mungkin sendirian, bener nggak? Pasti ada yang mendampingi. Iya. Dan ada wisata kok sekarang bisa bersama-sama teman-teman. Nah, iya. Medical check up ke luar negeri. Mungkin uang asuransi sakit kritisnya itu bisa membuat diberikan buat membiayai perjalanan. Oh, bisa buat ini dong. Kalau misalnya pengen tahu udah sehat atau belum, tapi ceknya berobatnya di Indonesia, tapi ceknya ke luar negeri pengen tahu bersih beneran atau enggak gitu kali ya. Iya, itu bisa digunakan untuk itu. Oh iya. Tapi memang tujuan utamanya adalah menjadi biaya hidup darurat semasa pencarian nafkah sakit ya. Itu makanya banyak orang yang ambil asuransi sakit kritis. Oke. Nah, yang ketiga ini asuransi jiwa. Nah, kita mau bahas asuransi jiwa. Iya, boleh. Kenapa single butuh asuransi jiwa? Nah, pertanyaannya single butuh asuransi jiwa ya. Enggak, orang nggak ada yang diwariskan? Ya bisa sih kalau ke atas sih ya kan tanggung ketergantungan keuangan sekarang nggak cuma ke anak doang. Iya, jadi kembali lagi berdasarkan case yang pernah saya temuin ya. Kenapa orang single ambil asuransi jiwa ya? Yang pertama memang kadang-kadang orang single ada yang tergantung hidupnya sama dia ya. Tentunya kalau teman-teman tahu ada orang-orang yang gue kerja tapi bantu biayain adik buat kuliah. Iya. Atau gue kerja karena orang tua gue udah masa pensiun dan setiap sebagian penghasilan kita berikan kepada orang tua, kan ada yang seperti itu ya. Iya. Udah pensiun tapi orang tuanya masih punya kewajiban finansial kalau adiknya umurnya jauh. Iya, karena kakak membantu biaya sekolah adiknya karena orang tuanya udah pensiun. Nah, orang-orang seperti itu walaupun single ya perlu nggak asuransi jiwa? Perlu, karena jika amit-amit ya terjadi meninggal pada orang tersebut, akan ada sejumlah warisan atau santunan jiwa yang diberikan kepada ahli waris, entah adiknya atau orang tuanya, supaya bisa melanjutkan hidup. Nah, single berarti tidak menikah, tapi ketergantungan finansial tetap ada ya. Tapi ada juga pertanyaan. Apa tuh? Kalau tidak ada yang tergantung secara keuangan, apakah perlu juga asuransi jiwa? Nah, enggak dong. Ini agak unik. Perlu nggak? Gue pikir awalnya juga tidak perlu. Ya. Oke, kenapa? Coba. Tapi waktu itu ada yang tetap minta. Dia single. Dia single, tidak ada yang tergantung secara finansial, ya. Tapi dia tetap mau ada. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya orang tuanya. Oh. Nah, tapi pertimbangan dia kenapa dia mau asuransi jiwa? Kenapa? Nah, pertimbangannya nasabah ini dia bilang bahwa ternyata ya kalau ya ini kita berbicara kalau terjadi meninggal, kan ada upacaranya.
Oh. Nah, ya, ada disemayamkan di mana ya? Oh, ya. Orang Rumah Bali ya? duka. Enggak, ya apalagi kalau secara adat ya. Kalau pemakaman adat mungkin biayanya jauh lebih besar lagi. Tapi kalau kita berbicara hanya yang simpel ya, rumah duka. Iya sih. Ya, di rumah duka itu kan butuh biaya ya, teman-teman ya tentunya ya. Butuh biaya ya, beli apalagi yang berhubungan dengan cangcimen ya. Oh, kacang kuaci permen. Kacang kuaci permen ya, lebih jangan lupa aquanya. Aqua ya, lebih mewah lagi tambah bubur ya. Oh iya. Tambah jeruk ya. Bubur, iya. Jadi dan ternyata dekorasinya, bunganya, misalnya tanahnya 10 atau kremasi. Iya, nah itu membutuhkan biaya. Nah, jadi pertimbangan nasabah kita yang waktu itu bahwa supaya pada saat dia ya balik lagi umur nggak bisa ditebak ya, kapan, betul, tapi dia mempersiapkan walaupun dia single. Kalau sampai terjadi resiko yang tadi meninggal, jangan sampai orang yang dia tinggalkan terbeban minimal untuk biaya yang tadi. Iya sih. Biaya rumah duka dan lain-lainnya itu. Yang ngurus, kalau orang baik mah yang ngurusin banyak yang mau bantu ya. Iya. Kalau ngebiayain belum tentu semua orang mau bantu. Dan minimal kita udah siapin sendiri. Jadi memang ada pertimbangan orang-orang yang apalagi kalau berbicara mesti pemakaman secara adat ya. Mungkin itu perlu dipersiapkan biaya yang lebih besar supaya tidak membebani keluarga yang ditinggalkan. Oke, itu yang single ya? Ya, itu yang single. Itu yang single. Ya. Kalau gitu sebenarnya cuma pencari nafkah doang dong yang butuh asuransi. Orang yang punya ketergantungan keuangan. Kalau gue pencari nafkah utama lah, mesin penghasil uangnya doang dong yang paling butuh asuransi. Nah sebenarnya kalau ngomong pencari nafkah utama, bener nggak pencari nafkah yang paling pertama butuh diasuransikan? Bener. Ya, itu orang yang paling penting buat diasuransikan. Nah, tapi apakah orang di sekitarnya perlu ambil asuransi atau enggak? Kan itu pertanyaannya ya. Iya betul. Benar ya, itu pertanyaannya. Iya betul. Benar. Benar ya. Jadi kadang-kadang kan semua orang kalau sudah ngerti asuransi bilang, oh yang ngasilin uang nih yang perlu ambil asuransi. Oh yang pencari nafkah nih. Karena apa, kalau ada apa-apa sama dia yang lain bagaimana? Nah, pertanyaan yang lain perlu diambil asuransi enggak? Yang lain ini kan bisa orang tuanya, bisa anak, istri, bisa anaknya, bisa istrinya. Nah balik lagi teman-teman, tentunya ya sebagai orang yang menghasilkan uang pastinya punya tujuan keuangan. Ya agak pengalaman kita agak jarang orang mengumpulkan uang, menabung ya, mengumpulkan uang, berinvestasi. Tujuannya buat apa Pak? Oh tujuannya supaya kalau saya sakit ini buat bayar rumah sakit. Jarang yang gitu. Pasti kalau rata-rata jawabannya ya jarang ya, bukannya nggak ada ya, tapi kebanyakan jawabannya ini buat nanti supaya anak saya bisa sekolah, bisa sekolah di luar negeri, supaya dan istri saya bisa pensiun, supaya saya bisa jalan-jalan, supaya saya bisa beli properti, supaya saya bisa membangun bisnis, cicilan. Nah, ya tentunya semua pencari nafkah punya tujuan itu. Nah, kenapa orang di sekitarnya kalau punya dana lebih, kenapa orang di sekitarnya perlu juga diasuransikan? Nah, balik lagi teman-teman ya orang di sekitar kita baik istri, anak ataupun orang tua, ya tidak lepas dari yang namanya risiko sakit. Ya kalau risiko ada dong risiko sakit, dan yang namanya sakit itu kalau sampai rawat inap balik lagi biayanya tidak terukur. Nah, kalau mereka tidak ada asuransinya, tentunya orang yang paling bertanggung jawab buat membantu mereka atau nalangin mereka pencari nafkahnya pencari nafkah ini ya tentunya. Dan karena kita sayang orang tua kita sayang anak dan istri, tentunya kita akan berusaha memberikan pengobatan yang terbaik. Nah itu tuh yang jadi dilema ya. Kadang-kadang ada udah ini setengah bagaimana, ini masih bisa atau enggak diterusin atau enggak dengan potensi yang 50-50. Bahkan sampai di luar sana ada cerita yang orang tuanya saking tidak mau merepotkan anak, dia bilang udahlah nggak usah lah, ya udah keluar aja rumah sakit, udah nggak sakit kok, padahal pengobatannya masih panjang. Nah tapi kalau diteruskan pengobatannya tentunya akan membuat financial yang sudah direncanakan itu bisa berantakan. Itu sih pertimbangan. Bisa mengorbankan uang sekolah, tabungan sekolah anak, bisa mengorbankan tabungan pensiun. Kalau tabungan pensiunnya akhirnya kepake, otomatis udahannya walaupun sehat bergantung sama anak itu. Iya. Jadi itu berantak, itu udah bingung itu. Jadi apa yang di planning jadi di luar rencana. Nah iya sih, aduh udah bingung ya itu ya. Nah, makanya kalau ditanya perlu nggak sih orang di sekitarnya, ya tadi balik ya, orang tua, anak atau istri perlu diasuransikan?
Nah itu tentunya perlu ya teman-teman. Tentunya balik lagi disesuaikan sama pendapatan ya, dan budgetnya ya, dengan cash flow-nya ya. Berarti yang utama itu sih yang menghasilkan pencari nafkah lah ya. Otomatis itu yang paling penting. Jadi abis itu selanjutnya dia bukan satu-satunya. Iya. Tapi bisa jadi orang-orang di sekitarnya ya. Betul. Wah, ngebul. Oh, jadi itu sedikit dari. Itu baru dari sedikit banyak, ya Pak ya. Sedikit dari banyak. Itu baru sedikit. Nah, tentunya kalau teman-teman masih bingung, masih ada pertanyaan atau pertimbangan tentang topik ini asuransi ya, teman-teman bisa komen di bawah ya, bisa nanya. Oke, iya nanti dibacain ya. Iya, pertanyaan dijawabin. Iya, mungkin kita bikin Q&A. satu sesi ya pertanyaan ya, kalau teman-teman mau tanya ini kita bantu jawab, bantu kasih pandangan. Oke. Ya, terus kemudian juga kalau teman-teman ada punya kenal insurance advisor ya, agent ya, yang konsultan asuransi yang teman-teman bisa tanya. Ya itu akan lebih baik lagi. Ya, oke. Gimana ya informasinya ya? Ya semoga berguna nih informasinya hari ini, sebagian kecil. Ya. Sebagian kecil. Informasi tentang asuransi hari ini ya. Tipis-tipis aja hari ini. Ya semoga berguna buat teman-teman. Ya thank you buat teman-teman yang udah mau ngeluarin waktu ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.